presentasi yang disampaikan dari narasumber. Sekian dari saya. Acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator. Terima kasih kepada Kak Anita. Air beriak tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Saya mengucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dia Dwi Andari SPD selaku guru mata pelajaran public speaking serta teman-teman yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan yang tak terhingga sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam acara presentasi pada pagi hari ini. Tak lupa, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana dari beliaulah kita mendapat suri teladan terbaik. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Ayu Dia Putri selaku moderator pada sesi ini. Adapun rekan saya, Alma Delvina Putri, absen 7 sebagai non tulis, Anissa Nurahmawati absen 16 sebagai narasumber, Cynthia Intan Salika absen 33 sebagai narasumber, Anita Haris Pramudita sebagai absen 24 sebagai MC, dan Ana Putri Marilia Zalina absen 10 sebagai moderator. Pada sesi hari ini, kami akan bahas topik yang sangat menarik, yaitu mail handling. Izinkan saya menyampaikan rangkaian acara yang akan kita lewati beberapa waktu ke depan. Pertama, pembukaan selama 2 menit. Kedua, penyampaian materi oleh narasumber selama 15 menit. Ketiga, sesi tanya jawab selama 10 menit. Keempat, penyampaian kesimpulan oleh penulis selama 5 menit. Dan yang terakhir, penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara presentasi pada pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke rangkaian acara yang kedua, yaitu penyampaian materi oleh narasumber. Kepada Kak Anissa dan Kak Cynthia selaku narasumber pada sesi ini, dipersilakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya saya berterima kasih pada MC dan moderator, dan juga saya berterima kasih juga pada Bapak dan Ibu guru serta teman-teman semua atas antusiasmenya di pagi hari yang indah ini. Walaupun hati kita sedang sedih karena rindu yang tidak bisa dipungkiri, tapi kita semua harus tetap semangat. Ada quotes menarik dari Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Perkenalkan, saya Cynthia Intan Salika, absen 33, dengan rekan saya Anissa Nurahmawati, absen 16, akan mempresentasikan mengenai mail handling. Di sini ada yang tahu apa itu mail handling? Mail handling merupakan kegiatan penanganan surat masuk dan surat keluar pada sebuah perusahaan. Dalam mengelola surat masuk dan surat keluar, umumnya dilakukan pencatatan dengan menggunakan buku agenda. Apa sih buku agenda itu? Buku agenda adalah suatu buku yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar di sebuah perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Orang yang bertugas dalam mencatat sistem agenda ini disebut sebagai agendaris. Nah, buku agenda ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama buku agenda reguler, yaitu buku agenda yang berisi catatan surat masuk dan surat keluar secara berurutan yang ditulis pada setiap halamannya. Yang kedua, buku agenda reguler, yaitu 2 buku berbeda yang masing-masing adalah catatan surat masuk dan surat keluar yang ditulis secara terpisah. Yang terakhir, buku agenda berpasangan, yaitu buku agenda yang berisi catatan surat masuk pada halaman sebelah kanan, sedangkan buku catatan surat keluar berada di halaman sebelah kiri. Baik surat masuk maupun surat keluar mempunyai nilai urut masing-masing. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prosedur penanganan surat masuk. Yang pertama yaitu penerimaan surat. Surat dikirim oleh kurir perusahaan dan diterima oleh resepsionis. Yang kedua yaitu penyortiran surat. Surat dari resepsionis kemudian diserahkan kepada agendaris untuk disortir. Yang ketiga yaitu pencatatan surat. Agendaris membaca surat, mencatat dalam buku agenda dan menghubungkan
menyampaikan surat dengan lembar disposisi dan menyerahkan surat kepada pimpinan untuk didisposisi. Dan yang terakhir, yaitu penyampaian surat yang telah didisposisi selanjutnya juga dibalikan kepada sekretaris dan disampaikan kepada orang yang dituju untuk menindaklanjuti surat. Dan untuk prosedur penanganan surat keluar, yang pertama pembuatan konsep surat, yang kedua melakukan persetujuan konsep surat, yang ketiga pencatatan surat keluar, yang keempat pemetikan surat keluar, yang kelima penandatanganan dan cap surat, dan yang keenam pengiriman, dan yang terakhir penyimpanan surat keluar. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Yang dapat kami sampaikan ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan untuk narasumber kita, Pak. Terima kasih kepada Kak Anissa dan Kak Cynthia. Penjelasan tadi sangat informatif untuk kami, terlebih teman-teman kita ini dari jurusan manajemen perkantoran. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Saya buka satu sesi, di mana satu sesi ini ada 3 pertanyaan. Sesi ini akan berlangsung selama 10 menit. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ayu Matul Umaya, absen 28. Saya ingin bertanya, dalam proses penanganan surat masuk terdapat lembar disposisi yang diberikan kepada pimpinan. Apa fungsi dari lembar disposisi tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Arima Kurniawan, juga absen 28. Saya ingin bertanya, apakah dalam penanganan surat masuk dan keluar hanya dicatat dalam 2? Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Andi Devia Wulandari. Di sini saya akan bertanya, mengapa surat masuk dan keluar wajib diarsipkan? Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Saya akan memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menjawab. Pertanyaan pertama ditanyakan oleh Kak Ayu. Dalam proses penanganan surat masuk terdapat lembar disposisi yang diberikan kepada pimpinan. Apa fungsi dari lembar disposisi tersebut? Kepada narasumber silakan menjawab. Jadi lembar disposisi itu berfungsi agar staf dapat menindaklanjuti perintah dari pimpinannya dengan tepat, jadi bisa mengurangi kesalahpahaman. Terima kasih atas jawabannya. Kepada Kak Ayu, apakah sudah jelas? Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Ditanyakan oleh Kak Arima, apakah dalam penanganan surat masuk dan keluar hanya dicatat dalam buku agenda? Narasumber silakan. Menjawab, dalam penanganan surat masuk dan keluar tidak hanya menggunakan buku agenda, melainkan juga bisa menggunakan kartu sadari. Keduanya sama, tetapi hanya bentuk fisiknya yang berbeda. Terima kasih, apakah sudah jelas? Pertanyaan terakhir ditanyakan oleh Kak Anti. Mengapa surat masuk dan keluar wajib diarsipkan? Silakan narasumber menjawab. Baik, kenapa sih surat masuk dan surat keluar itu wajib diarsipkan? Jadi surat wajib diarsipkan agar memberikan kemudahan dalam pencarian surat dan memberikan keamanan surat yang telah diarsipkan. Terima kasih atas jawabannya. Apakah sudah jelas, Nanti? Sudah jelas. Baik. Sesi tanya jawab sudah berakhir. Lanjut ke rangkaian acara yang keempat, yaitu penyampaian kesimpulan oleh notulis selama 5 menit. Pada selaku notulis dipersilakan. Saya sebagai notulis akan memberikan kesimpulan presentasi pada dokumen hari tanggal 13 Mei 2024, 4/12/2021. Notulis Bapak Jamina beserta hadir 28 orang dan hadir 2 orang. Saat sesi tanya jawab, ada Ayu Matul Umaya yang mengajukan pertanyaan, apakah fungsi lembar disposisi? Dijawab oleh Kak Cynthia, fungsi lembar disposisi adalah agar staf bisa menindaklanjuti perintah yang diberikan, agar saja yang tepat jadi bisa mengurangi kesalahpahaman. Pertanyaan kedua diajukan oleh Ananda Arima Kurnia Rahayu, apakah dalam penanganan surat masuk dan keluar hanya dicatat dalam buku agenda? Dijawab oleh Kak Anissa, selain menggunakan buku agenda, penanganan surat masuk dan surat keluar juga bisa menggunakan kartu kendali. Keduanya sama, yang membedakan hanya bentuk fisiknya. Pertanyaan terakhir dari Ananda Ati Destiana Wulandari, mengapa surat masuk dan keluar wajib diarsipkan? Dijawab oleh Kak Surya, surat wajib
diarsipkan karena untuk mempermudah proses pengarsipan surat dan memberikan kemudahan dalam pencarian surat dan meningkatkan keamanan surat yang telah diarsipkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya dapat terima kasih. Terima kasih kepada Kak Alma yang atas penyampaiannya. Baik teman-teman, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara, yaitu penutup. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kelompok kami bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Demikianlah acara presentasi hari ini. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah. Terakhir saya punya pantun lagi untuk teman-teman semuanya. Ke warung beli makanan. Warungnya milik Bu Salman. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila ada perasaan segera ungkapkan. Sekian, wassalam.